5, 4, 3, 2, 1, 0. Ibu ya, mudah-mudahan di tempat anak-anak juga ceria ya, cerah maksudnya ya, tidak hujan, tidak mendung ya, jadinya makanya ibu merekam ini suasananya terang ya. Kalau misalnya hujan, anak-anak pasti ini gelap ya suasananya ya. Oke anak-anak, mudah-mudahan kalian tetap setia dan semangat untuk mengikuti video pembelajaran ibu guru ya. Nah anak-anak, hari ini kita masuk ke tema yang ke-8, subtema yang ke-4, pembelajaran yang ketiga dan ke-4, 3 and 4. Jadi ibu gabung ya anak-anak ya, supaya materi kita cepat selesai dan kita bisa ulangan-ulangan harian ya. Bisa juga kita lanjutkan materi PJOK dan agama yang lainnya, masih banyak ya yang mau ibu genahi gitulah ya, penuhi nilai-nilai kalian ya. Karena syarat untuk kenaikan kelas itu banyak sekali, nilai-nilainya harus tuntas ya. Jadi kalau kalian yang belum kumpulkan tugas kemarin-kemarin, silahkan dikumpulkan ya. Kirim saja langsung ke WA ibu, nggak apa-apa ya. Kalau ibu guru tidak balas, ya mungkin ibu lagi ada kegiatan. Karena anak-anak ibu ini ya boleh dibilang banyak kegiatan ya. Kegiatan ibu bukan hanya di sekolah saja. Jadi ibu banyak juga aktif di luar ya. Mungkin di gereja ya, aktif di kegiatan yang lain. Jadi kalau kalian kirim ke HP ibu tugasnya, ibu lihat ini ya. Nah, tapi mungkin ibu nggak balas ya. Biasanya ibu lagi main organ di gereja ya, atau adalah banyak kegiatan ibu di luar. Tapi ibu tetap baca WA orang tua kalian ya. Nah, oke, jadi anak-anak tetap semangat ya. Dan seperti biasa sebelum kita mengawali video pembelajaran hari ini, sebelum kita juga berdoa ya, ibu guru mau menyapa dulu semua teman-teman yang selalu mendukung video channel pembelajaran ibu guru. Oke, hello guys, hello everyone, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel Yustaz Sweet. Oke, before you continue watching Yustaz Sweet video, don't forget to press subscribe button, press bell button, like, comment, and share video Yustaz Sweet. We are friends on YouTube. Keep following Yustaz Sweet interesting and cool video. Okay, continue to create the whole talents good like me that. Okay guys, my video channel Yustaz Sweet about learning content, tutorial content, and entertainment. Watching my video channel Yustaz Sweet if it is okay. Thank you so much everyone. Thank you so much my student. Okay. Oke, anak-anak, seperti biasa untuk mengawali video pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa ya. Ibu guru tidak tampilkan di sebelah kanan atau di kiri. Oke anak-anak, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, nanti sebentar lagi ibu guru akan tampilkan slide PowerPoint ibu yang sudah ibu buat ya, video pembelajaran tema yang ke-8, subtema yang ke-4, pembelajaran yang ke-5 dan ke-6. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum belajar yang kalian jangan lupa sarapan pagi dulu ya, supaya kalian bisa konsentrasi, perutnya kenyang, bisa fokus menyimak video pembelajaran atau penjelasan dari ibu guru ya. Dan jangan lupa juga minum susu atau mungkin minum jus buah ya anak-anak, supaya kalian tetap sehat dan terhindar dari bebas dari virus corona. Oke, nah anak-anak, sebentar lagi kalian akan simak video pembelajaran selanjutnya. Oke, jangan dilewatkan, di skip, karena mungkin di tengah-tengah pembelajaran atau mungkin di akhir video ibu guru akan menyelipkan tugas-tugas ya. Oke, jadi anak-anak tetap semangat, keep your spirit. Oke, see you, bye. Halo anak-anak,
semuanya, good morning everyone. How are you today? I hope you fun in at home. Oke anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Jadi hari ini kita lanjutkan tema yang ke-8, subtema yang ke-4, pembelajaran yang ke-5 and 6 ya, yang ke-5 and 6. Jadi hari ini di tema yang ke-8 ini adalah materi yang terakhir ya anak-anak ya. Jadi sengaja Ibu gabungkan yang ke-8 ini pembelajaran yang ke-5 dan ke-6 ya, supaya materi kita cepat selesai, terus kita bisa latihan soal, terus anak-anak juga bisa nanti ulangan harian ya. Oke anak-anak, tadi di awalan video pembelajaran Ibu Guru sudah mengajak anak-anak untuk berdoa bersama ya. Tadi di awalan sudah ada Ibu juga menyapa ya. Jadi slide doa ini Ibu lewatkan. Sekarang kita lanjut saja ke slide utama ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Di Indonesia, musim hujan telah tiba. Hujan turun setiap hari. Hujan telah mengguyur 1 bulan lamanya. Oke. Banjir melanda permukiman warga sekitar. Banyak warga yang terpaksa mengungsi di tempat yang lebih aman. Oke, next. Oke anak-anak, di sini Ibu Guru tampilkan gambar sebuah perkampungan ya, atau desa yang sedang dilanda banjir ya. Jadi mereka sedang pergi mau mengungsi ya. Jadi mereka kerjasama gotong royong gitu ya. Ini kan rumahnya sudah hampir setengah ya anak-anak ya terkena air ya. Oke, kita lanjutkan lagi slide berikutnya. Nah, ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang tadi sebelumnya kita baca sama-sama ya. Sebutkan apa saja kegiatan warga pada gambar di atas. Di atas maksudnya gambar yang di slide sebelumnya tadi ya anak-anak ya. Oke, jadi gambar di atas menceritakan tentang warga yang sedang mengungsi karena bencana banjir. Mereka pergi ke tempat yang lebih aman. Oke, next. Nah, ini juga ya pertanyaannya masih berkaitan dengan teks yang tadi kita baca sebelumnya ya. Apakah tindakan mereka sudah benar? Iya, sudah benar, karena mengungsi ke tempat yang lebih aman merupakan salah satu cara untuk menjaga keselamatan saat terjadi bencana ya. Oke, next selanjutnya. Nah, ini juga masih ya pertanyaan yang berkaitan. Apa saja yang kamu lakukan jika terjadi banjir di sekitarmu? Nah, anak-anak tadi yang kita lihat itu kan gambar ya, sebuah gambar atau mungkin banjir yang melanda di suatu perkampungan lain ya, bukan di tempat kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi jika terjadi bencana banjir di sekitar kita ya? Nah, caranya apa? Apa yang kalian lakukan di sini? Ibu Guru sudah memberikan jawaban, ini jawaban Ibu ya. Nah, anak-anak kan pasti punya pendapatnya masing-masing ya. Menyelamatkan barang berharga dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Oke, next. Nah, mengapa bisa terjadi banjir? Jelaskan pendapatmu ya. Anak-anak kan punya pendapat masing-masing. Nah, kalau ini pendapat yang Ibu Guru berikan ya. Jadi nanti anak-anak, ini kalian masukkan ke buku latihan ya. Nanti dimasukkan ke buku latihan, kalian jawab sesuai dengan pendapatnya masing-masing ya. Nah, kalau ini kan Ibu Guru berikan contoh. Ini jawaban menurut pendapat Ibu ya. Oke, next. Nah, nomor 2, mengapa bisa terjadi banjir? Nah, jelaskan pendapatmu. Ini pendapat Ibu ya. Banjir terjadi karena faktor manusia dan alam. Jika membuang sampah sembarangan akan terjadi banjir. Jika hujan terus-menerus juga bisa terjadi banjir. Nah, ini pendapat Ibu. Nanti anak-anak tulis di buku latihan kalian ya. Kalian sesuaikan dengan pendapat kalian. Jadi belajar merangkai kata-kata ya. Oke, next. Kita lanjut lagi. Nah, nomor 3. Kapan biasanya sering terjadi banjir? Nah, pada musim hujan ya. Oke. Keempat, number 4. Siapa saja yang bertanggung jawab jika terjadi banjir? Ya, jika terjadi banjir, yang bertanggung jawab adalah kita semua atau semua warga masyarakat. Oke, next, number 5. Bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi banjir? Nah ya, ini pendapat Ibu. Nanti silahkan kalian tulis sendiri jawaban kalian masing-masing di buku tulis ya. Nah,
Caranya adalah tidak membuang sampah sembarangan, melakukan reboisasi, dan melakukan normalisasi sungai. Ya, nah anak-anak, nanti kalian di kelas atas, mungkin di kelas 3 atau di kelas 4, nanti kalian akan mempelajari apa itu reboisasi ya. Nah, kalau sekarang di kelas 2 masih pengenalan. Jadi reboisasi itu adalah penanaman pohon-pohon atau penghijauan kembali anak-anak ya. Nah, dengan tujuan supaya tidak terjadi banjir yang besar-besaran ya. Kenapa? Karena dengan kita menanam pohon yang banyak-banyak, ya itu fungsinya adalah untuk menyerap air ya. Jadi akar-akar dari pohon tersebut menyerap air ya melalui di bawah tanah. Oke, maka disebut dengan reboisasi. Oke, jadi tadi tugasnya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang lanjutannya lagi ya. Number 6. Di mana saja kamu pernah melihat banjir? Nah, di sepanjang aliran sungai, di permukiman warga, dan di dataran rendah. Oke, nah jadi soalnya tadi number 1 sampai number 6 ya, nomor 1 sampai nomor 6 ya. Silahkan nanti anak-anak tulis soalnya di buku latihan, jawab sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Tadi ibu guru sudah berikan contoh, itu jawaban ibu guru ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke bahasa Indonesia anak-anak ya. Ini ada kalimat tanya. Nah, kalimat tanya ini sebenarnya materinya ini sudah pernah kita pelajari di semester ganjil kemarin ya, atau di semester 1 ya. Sekarang mengulang lagi. Pasti anak-anak udah tahu ya. Kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tanya dapat diawali dengan menggunakan kata tanya. Kita dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana ketika bertanya ya anak-anak. Nah, sebenarnya ini sudah pernah ibu berikan contoh. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ibu guru ada siapkan lagi soalnya. Ini soalnya belum rapi ya kata-katanya. Jadi harus kalian susun lagi kata-kata tersebut menjadi kalimat yang benar ya. Nah, di sini nomor 1 ini ada kata tanya. Kita lihat di sini kata tanyanya apa dan ada tanda tanya ya. Nah, ini kan banjir apa penyebab tanda tanya. Nah, ini masih berantakan anak-anak. Jadi kata-kata ini kalian susun menjadi kalimat yang benar ya. Nah, contohnya ibu guru beri di bawah sini contoh. Apa penyebab banjir? Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, contohnya yang ini ya, nomor 1. Sekarang nomor 2, ibu guru tidak berikan lagi jawabannya. Jadi anak-anak belajar menyusun sendiri kata-kata itu ya. Oke, di sini masih berantakan. Mengapa perlu terjadi kita banjir jika mengungsi? Tanda tanya. Nah, nanti anak-anak kerjakan di bawahnya. Disusun kata-katanya menjadi kalimat yang benar ya. Oke, sekarang number 3, nomor 3. Bagaimana menanggulangi banjir cara? Nah, ini masih belum tepat anak-anak ya. Harusnya kan bagaimana cara menanggulangi banjir. Nah, itu sebenarnya udah ibu guru bantu, tinggal anak-anak tulis aja nanti. Kalau yang nomor 2 tadi, mengapa kita perlu mengungsi jika terjadi banjir? Nah, kan gampang ya. Oke, kalau kalian menyimak yang ibu jelaskan, yang ibu sebutkan ya, pasti kalian bisa jawabnya. Number 4, siapa membantu yang banjir korban? Ini juga masih belum rapi ya kalimat-kalimat ini anak-anak ya. Nanti kalian susun kata-kata itu menjadi kalimat yang benar. Misalnya, contoh, siapa yang membantu korban banjir? Ya, seperti itu. Oke, number 5. Kapan harus mengungsi kita? Tanda tanya. Nah, ini juga masih belum rapi. Nanti anak-anak susun juga ini ya. Nomor 5, kata-katanya menjadi kalimat yang benar. Misalnya contoh, ibu guru beri contoh. Kapan kita harus mengungsi? Tanda tanya ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke matematika anak-anak ya. Jadi yang tadi bahasa Indonesianya ada tugasnya ya. Jadi sekarang kita lanjut lagi. Jawablah soal-soal berikut dengan benar.
para warga, number one ya, para warga mengungsi selama 8 minggu. Berapa hari para warga mengungsi? Berapa bulan pula warga mengungsi? Nah, jawabannya di sini langsung sudah Ibu Guru berikan contoh cara kerjanya dan jawabannya ya. 56 hari atau 2 bulan ya. 1 minggu sama dengan 7 hari. 8 minggu sama dengan 8 dikali 7 hari sama dengan 56 hari ya. 56 hari selama 8 minggu ya. Nah, 4 minggu sama dengan 1 bulan ya. 8 minggu sama dengan 8 dibagi 4 ya, sama dengan 2 bulan. Nah, maka jawabannya adalah 56 hari atau sama dengan 2 bulan ya. Nah, seperti itu. Sekarang nomor 2, contohnya lagi Ibu berikan. Tanggap darurat bencana ditetapkan selama 16 minggu. Berapa hari ditetapkan tanggap darurat bencana? Berapa bulan pula ditetapkan tanggap darurat bencana? Ya, jawabannya adalah 112 hari atau 4 bulan ya. Nah, jawabannya ini perinciannya 1 minggu sama dengan 7 hari ya. Kalau 16 minggu sama dengan 16 dikali 7 sama dengan 112 hari. 4 minggu sama dengan 1 bulan ya. Nah, 16 minggu sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4 bulan. Makanya jawabannya adalah 112 hari atau 4 bulan ya. Oke, nah sekarang yang tadi ya nomor 1, number 1 dan number 2 itu contoh yang Ibu Guru berikan ya. Sekarang nomor 3 dan 4 nanti anak-anak silahkan kerjakan sendiri ya, sesuai dengan contoh yang sudah Ibu Guru berikan ya. Nomor 3, masyarakat menyalurkan bantuan selama 3 bulan. Berapa minggu masyarakat menyalurkan bantuan? Nanti anak-anak jawab sendiri ya, dihitung ya. Karena kalau kalian punya jawaban hitungannya itu punya nilai plus ya. Beda dengan anak-anak yang jawabannya hanya misalnya 5 hari, 4 bulan gitu ya. Tidak ada perincian cara kerjanya ya. Jadi anak-anak harus bikin ya cara kerjanya ya. Oke, sekarang nomor 4. Pemukiman warga baru benar-benar bersih setelah 6 bulan. Berapa minggu lama warga membersihkan permukiman? Berapa hari pula lama warga membersihkan pemukiman? Nah, anak-anak tadi kan Ibu Guru sudah berikan contoh ya. Untuk nomor 1 dan nomor 2 itu lengkap sekali contoh cara kerjanya. Nanti anak-anak belajar hitung sendiri ya. Nah, silahkan di bawah sini nanti ditulis cara kerjanya ya. Oke, sekarang nomor 5. Posko bantuan dibuka selama 150 hari. Berapa bulan posko bantuan dibuka ya? Oke, nanti anak-anak hitung juga ini cara kerjanya seperti contoh yang sudah pernah Ibu Guru berikan ya. Kan Ibu banyak sekali kasih kalian contoh-contoh, bukan hari ini saja contoh matematikanya ya, sudah sering ya. Jadi silahkan nanti kalian jawab. Jadi cara kerjanya jangan di sini langsung tulis misalnya 4 bulan atau 2 bulan ya, tapi ada perincian hitungannya kalian tulis juga ya anak-anak ya. Oke, jadi tadi tugasnya ada bahasa Indonesia, ada matematika ya. Jadi Kak Ibu harap anak-anak mengerjakan tugasnya itu benar-benar ya, karena hari ini adalah materi atau video pembelajaran yang terakhir untuk tematik ya, karena materi tematik kan sudah selesai. Jadi kita sudah sampai ke tema 8, subtema yang keempat, pembelajaran yang ke-5 dan ke-6. Jadi sudah selesai untuk tematik ya anak-anak ya. Nah, untuk materi PJOK dan agama juga sudah selesai ya. Nah, tinggal kita nanti ulangan-ulangan harian, latihan soal ya. Kalau PJOK tidak terlalu banyak karena biasanya PJOK itu ada hubungannya juga dengan materi tematik ya. Oke. Nah, anak-anak jadi sampai di sini dulu video pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa tugas-tugasnya yang kemarin-kemarin belum kumpulkan juga silahkan dikumpulkan ya. Jangan takut, jangan malu. Silahkan kumpulkan, kasih tanggalnya, tanggal berapa tugasnya ya.
Bilang, Bu, saya terlambat kumpulkan tugas. Ini tugas yang hari Selasa misalnya. Hari Selasa tanggal berapa ya, supaya Ibu Guru tahu. Oke anak-anak, jadi kalau sudah selesai materi ini, nanti tinggal siap-siap kita latihan-latihan ya di Google Form. Nanti akan Ibu buat soalnya dan kita juga akan ulangan-ulangan ya. Oke, tetap semangat ya supaya nilainya bagus, karena kita kan mau kenaikan kelas ya anak-anak, supaya kalian bisa naik kelas ya. Nah, oke, kita tutup materi hari ini dengan berdoa. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinner, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, what without and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Oke, simak video pembelajaran selanjutnya. Oke anak-anak, thank you so much everyone. Thank you so much my student. Oke, see you tomorrow. See you, bye.